Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada lagi. Kemudian masih pertanyaan dari brosur halaman 3 di 2 alinea bawah. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis untuk menggambarkan sikap melampaui batas dalam beragama memakai kata al-ghulu, berlebih-lebihan atau melampaui batas merupakan hal yang dilarang dalam ajaran syariat Islam. Bahkan berlebih-lebihan dalam menjalankan agama itu sesuatu yang berbahaya. Banyak dalil dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang menunjukkan bahayanya sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Sebetulnya syariat yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW itu mudah dan tidak sulit. Allah telah mengangkat hal-hal yang memberatkan sehingga Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Pertanyaan, mohon dijelaskan karena kemampuan tiap hamba dalam menjalani dan menerima ujian itu berbeda-beda, Ustaz. Kenapa? Dengan kalimat-kalimat itu apa hubungannya? Ghulu itu ya, ghulu itu apa toh? Al-ghulu, ma huwal ghulu. Apa itu yang dimaksud dengan ghulu? Al-ghulu itu al-mubalaghatu fi syai' wa tashdidu fihi bitajawuzil hadd. Berlebih-lebihan dalam sesuatu, kemudian menjadikan sesuatu itu sangat berat, memberat-beratkan sesuatu dengan melampaui batasan-batasannya. Itu hulu. Dahulu pernah ada 3 orang. Yang satu mengatakan, saya akan sholat malam sepanjang malam tanpa tidur. Yang satu lagi, orang kedua mengatakan, saya akan terus berpuasa tanpa berbuka. Orang ketiga mengatakan, demi Allah saya tidak akan menikah. 3 perkataan orang ini ghulu, berlebih-lebihan dalam menjalankan agama. Mendengar itu, Nabi bertanya, antumul ladzina qultum kada wa kada? Apakah kalian tadi yang mengatakan ini dan itu? Ama wallah, maka demi Allah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah. Di antara kalian, aku ini yang paling takut kepada Allah. Dan aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Di antara kalian, aku ini orang yang paling bertakwa. Itu pengakuan Nabi. Walakinni asumu wa uftiru. Aku ini orang yang paling takut, paling bertakwa kepada Allah, tetapi aku puasa dan berbuka. Lah kok kamu mengatakan akan puasa terus tanpa berbuka? Wa usolli wa arkudu. Aku sholat malam dan aku tidur. Padahal aku ini orang yang paling bertakwa. Lah kok kamu mengatakan akan sholat malam terus tanpa tidur? Wa atazawwaju bin nisa, dan aku menikahi wanita. Lah kalau kamu mengatakan demi Allah aku tidak akan menikah, man raghiba an sunnati falaisa minni, siapa yang menolak sunnahku maka bukan golonganku. Itu sabda Nabi. Jadi kalau ada orang yang sholat malam terus menerus, padahal maksudnya baik toh, niatnya mendapatkan pahala dari Allah toh,
Itu namanya ghulu. Nabi saja beliau sholat malam, tapi beliau juga tidur. Kalau ada yang puasa terus menerus tanpa berbuka, kalau ada yang mengatakan tidak akan menikah selama-lamanya, ini ghulu dalam menjalankan agama. Nabi orang yang paling bertakwa. Beliau puasa, beliau juga berbuka, beliau juga menikah, berumah tangga. Lah itu salah satu beberapa contoh ghulu dalam beragama. Maka orang yang berlebih-lebihan dalam agama, mewajibkan apa yang sunnah, mensunnahkan apa yang wajib, itu namanya ghulu. Dan itu dilarang oleh Allah. Yang melarang Allah. Karena din ini itu yusrun. Agama Islam ini dari Allah itu mudah untuk dilaksanakan. Allah tidak memberikan beban yang berat. Wala yushadda hadzal din illa ghalabahu. Dan tidak ada orang yang memberat-beratkan dalam perkara agama ini kecuali dia akan gagal melaksanakan agama itu. Contoh ghulu lagi dalam beragama, masalah bersuci. Rasa was-was dalam bersuci, itu ghulu. Sudah wudu, ada perasaan was-was. Wudunya tidak sah karena kepercikan air dari bekas air wudunya tadi. Wah, ini najis ini, sehingga wudu lagi. Sudah selesai wudu, mau keluar dari midhoah, dari tempat wudu, itu ada perasaan was-was. Wah, lantainya ini tadi jangan-jangan ada orang yang habis menginjak air kencing, terus nginjak lantai ini, lantainya jadi saya injak. Wah, ini kena najis lagi ini saya, baleni wudu lagi. Sudah selesai, wah tadi saya mengusap tangan belum sempurna, tidak sampai siku, padahal wis ngantek tekan lengen-lengen, sampai tili-tili dah, sampai teles kebes. Sudah mantap, selesai wudunya, begitu mau sholat, was-was takbiratul ihram, Allah, nggak jadi, Allah, nggak jadi lagi, Allah, akhirnya aduh, capek sudah. Termasuk was-was dalam takbiratul ihram itu ghulu juga dalam beragama, dilarang oleh Allah. Maka siapapun orangnya yang memberat-beratkan agama ini, melaksanakan agama ini dengan memberat-beratkan, pasti ghalabahu. Dia akan kalah, dia akan gagal melaksanakan Islam ini. Ya contohnya ghulu dalam bersuci, ghulu dalam takbiratul ihram. Lama-lama dia capek, dia merasa Islam ini berat sekali, wudunya sampai 1 jam 2 jam. Mau takbiratul ihram saja, sampai imamnya mau salam belum selesai takbiratul ihram. Pernah melihat seperti itu? Ya ada yang seperti itu. Wudu itu sampai tili-tili menggeh-menggeh itu. Itu ghulu juga. Itu ndak boleh. Karepe kan apik toh. Biar bersucinya betul, sholatnya ben ditompo, biar tumaknina. Allah, nggak jadi. Gitu. Diulangi lagi Allah, karena durung maktek gitu. Belum maktek di hati. Kalau wis Allah maktek itu jadi sudah. Lah nunggu maktek kuwi lho. Nganti imam salam, ora rampung-rampung, ora maktek-maktek, arti akhirnya maksek. Saking kesele. Itu ghulu.
Ya, itu contohnya. Lah, kemampuan manusia dalam menjalankan Islam ini qadrul mustata' memang berbeda-beda. Dan itu perintah Allah, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimalmu, semampumu, bukan semaumu. Yang namanya qadrul mustata' itu semampumu, bukan semaumu. Ada orang yang sehat, normal, sholatnya harus dengan berdiri. Kalau semampu kita berarti harus berdiri. Kalau semau kita, kita megah berdiri sholat padahal tidak ada uzur. Maka yang mampu sholat berdiri harus berdiri dalam sholat-sholat wajib. Kalau kemudian sakit, kemampuannya untuk sholat dengan duduk, boleh dengan duduk. Itu qadrul mustata', itu namanya. Sakitnya parah, dengan duduk tidak bisa, qadrul mustata'nya, kemampuan maksimalnya dengan berbaring, maka dengan berbaring. Dengan berbaring tapi sudah tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, maka sudah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam untuk keluarga. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.